Nih ya, belakangan ini tuh aku agak gemes, agak kesel juga. Rasanya tuh kayak pengen tahi buat orang-orang yang sejak kenal istilah baper atau bawa perasaan, itu mereka jadi kayak sulit banget ngucapin kata maaf. Entah karena mereka menganggap bahwa kesalahan yang mereka lakukan itu mungkin sepele, atau entah karena mereka tuh nganggap mereka tuh cuma bercanda, nggak usah dibawa hati juga kali. Atau ya nggak pernah tahu pikiran mereka gimana. Tapi yang jelas akhir-akhir ini kayak aku tuh gimana ya, ngelihat orang ini kayak misalkan lagi ngobrol, terus tiba-tiba salah satunya ngerasa nggak nyaman karena omongan dari si lawan bicaranya. Terus dengan santainya dia bilang, ya elah baper banget. Ya udah sih, nggak usah baper-baper gitu, bercanda. Pernah nggak sih digituin? Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Kalau kamu sendiri gemes gak sih kalau lagi digituin? Misalkan nih, kamu lagi ngobrol, lagi ya asik banget nih bercanda ya kan. Tiba-tiba dia tuh mengungkapkan suatu hal yang membuat kamu gak nyaman. Entah itu menyinggung soal hal yang kamu gak suka, atau membicarakan suatu hal yang sensitif. Terus tiba-tiba kayak suasana awkward, dan kamu ngerasa kayak, ih apa banget sih, tiba-tiba diem, terus kayak ketawa tapi dipaksa, sambil ngelirik dia gitu, terus kayak bilang, gak usah gitu banget kali. Dengan santainya dia bilang, ya elah gitu aja baper. Sebenarnya nih ya, posisi kayak gini tuh sering banget sekarang dialamin sama banyak orang. Entah karena ya pergeseran zaman atau karena munculnya sebuah kata berupa kata baper yang membuat kata maaf itu jadi hal yang sangat sungkan untuk diucapkan. Pasti ya, rasanya tuh kayak ketika kita lagi ngerasa gak enak gitu sama sebuah percakapan karena dia telah mengucapkan suatu hal yang membuat kita gak seneng, kita gak nyaman. Paling gak minimal lah, apa yang kita harapin? Ya dia minta maaf. Ya gak sih? Tapi tuh kadang ketika kita lagi kesel-keselnya, lagi kayak nahan emosi nih biar gak meluap-luap ya kan, dia dengan santainya bilang, gitu aja baper. Kalau misalkan boleh kucubit ginjalnya, kucubit dah tuh ginjal. Kayak emang segemes itu. Padahal apa sih susahnya ngomong maaf? Bukankah yang harusnya kita ketahui bahwa 3 kata ajaib yang bisa merubah suasana dan menghargai orang lain itu ada kata terima kasih, ada kata tolong, dan kata maaf. Sesimpel itu loh. Gak butuh energi juga cuma ngomong kayak, maaf ya, gak bermaksud menyinggung. Atau misalkan, sorry banget gue keceplosan. Atau yang kayak kata-kata gitu kan kayaknya lebih enak untuk diterima daripada ya udah sih baperan banget jadi orang. Gini nih ya, ada satu hal yang pengen aku sampaikan ke kalian. Ketika di sini posisi kalian adalah sebagai orang yang gak sengaja nih keceplosan untuk mengucapkan kata-kata yang gak enak, sehingga menyinggung lawan bicara kalian, jangan pernah ya kalian bilang tentang baper-baper itu. Karena kita gak pernah bisa menebak isi hati seseorang yang kita jadikan lawan bicara itu lagi kayak gimana. Entah di luar lagi punya banyak masalah, atau entah pikirannya lagi ruwet soal kerjaan, atau di rumah lagi abis berantem sama keluarganya. Kita gak pernah tahu seruat apa pikirannya. Dan misalkan nih emang dia tuh orang yang gampang diajak bercanda, yang suka ketawa, dan tiba-tiba hari itu kamu bercanda dikit dia tuh kayak ngerasa tersinggung.
jangan pernah salahkan dia. Karena terkadang orang akan menjadi lebih sensitif ketika dia sedang dalam masalah. Dan yang perlu diingat juga, masalah yang dia punya, masalah yang seseorang itu hadapi, gak mesti kan selalu diumbar-umbar dan diceritakan ke kamu. Banyak loh orang-orang di luar sana yang mati-matian menyimpan masalahnya sendiri, mengurungnya rapat-rapat, jadi orang tuh di luar sana gak ada yang tahu, taunya cuma bahagianya aja. Jadi sekalinya misalkan nih kamu lagi ngobrol, lagi asik-asik cerita, tiba-tiba kayak keceplosan apa gitu kan. Dan itu membuat dia ngerasa gak nyaman, ngerasa kesinggung. Kayak kelihatan juga gitu kan di depan kita, tiba-tiba dia tuh senyumnya jadi kayak senyum yang gimana sih? Yang agak dipaksa gitu. Kamu harus melakukan satu hal, yaitu ngucapin maaf. Kalau misalkan emang kamu ngerasa belum pasti bahwa dia tersinggung soal kata-kata kamu, paling nggak kamu nih bilang nih kayak gini, maaf banget ya nggak bermaksud, tadi kata-kata gue ada yang menyinggung nggak? Atau misalkan bilang kayak, kenapa obrolannya nggak asik ya? Yaudah kita ganti topik yuk. Pokoknya jangan sampai membuat seseorang yang lagi sensitif tambah-tambah pengen emosi lagi ketika kamu malah justru ngomong mereka tuh baperan. Jadi gitu ya, kalau misalkan kalian lagi ngobrol sama seseorang, keceplosan sesuatu, dia jadi ngerasa gak enak, gak usah sungkan banget untuk ngomong maaf. Maaf itu gampang banget diucapin. Dan ketika kamu ngomong kayak gitu, dia pun jadi tambah respect ke kamu. Oh iya, yaudah gak apa-apa, tadi cuma ada masalah kok gini. Atau misalkan ya simpelnya dia bilang, enggak kok gak apa-apa, santai aja. Apabila nih misalkan dibalik nih kondisinya, misalkan kamu sebagai orang yang diajak ngobrol sama seseorang yang suka banget nyinggung masalah orang lain atau membuat kamu gak nyaman sebagai lawan bicaranya. Ketika dia lagi menyampaikan sesuatu, ketika dia lagi membicarakan suatu hal, entah apapun itu di hadapan kamu, dan tiba-tiba nih dia mengucapkan sebuah kata-kata yang menohok di hati kamu, gak nyaman banget, rasanya risih, dan pengen pergi aja gitu bawaannya dari situ. Terus tiba-tiba dia ngomong, baperan banget sih lu jadi orang. Nih, ada satu hal yang harus kamu lakukan ketika lagi ada di posisi kayak gini. Pertama, kamu tatap aja terus matanya dia. Buat dia ngerasa gak nyaman sama tingkah yang dia lakukan. Jadi misalkan gini ya, lagi asik-asik ngobrol ya kan, dia ketawa, kamu ketawa. Terus tiba-tiba kayak ada hal yang gak enak banget dibahas. Terus yaudah, kamu diem aja tiba-tiba. Gak usah ketawa, gak usah dipaksa senyum, diem aja. Sambil liatin orangnya. Percaya deh, kalau misalkan saat itu juga pasti dia ngerasa kayak salah tingkah. Jadi kayak ngerasa sadar kata-katanya tuh ada yang salah. Dan kalau misalkan dia keceplosan ngomong, apaan sih baper banget lu? Bilang aja ke dia kalau misalkan semua orang itu gak bisa dianggap sama ya. Masalah baperan, sensitif, semua orang tuh beda-beda. Kamu bisa ngajak bercanda siapapun yang kamu mau, tapi kamu gak boleh ngatain setiap orang tuh baper. Karena isi hati orang, sikap orang, sifat merekanya tuh beda-beda. Gini deh, kalau kamu ketemu sama orang kayak mereka, kasih tahu biar besok-besok mereka tuh gak ngulangin hal yang sama. Atau simpelnya kayak bilang gini, aku gak baper, cuma risih aja kamu ngomong kayak gitu. Next time jangan diulangin ya. Atau bisa juga ngomong kayak, enggak kok, bukan baper, cuma maksudnya gak enak aja didengernya. Jadi tuh ya sopan, tapi juga bisa membuat dia tuh tersadar bahwa gak selamanya orang tuh bisa diajak bercanda.
Jadi sebenarnya nih hal yang sangat simpel tapi sering banget kita lupakan tentang mengucapkan kata maaf itu kayak bener-bener udah mendarah daging gitu di antara kita. Mulai dari diri kita ini, besok-besok ya, kalau berbuat suatu kesalahan, menyinggung orang lain, harus ya ngucapin kata maaf. Terserah pakai bahasa kalian mau maaf yang gimana lah. Ya itu urusan kalian. Yang penting jangan pernah malu untuk menyampaikan kata maaf. Karena apabila kamu mengucapkan kata maaf, itu bukan berarti kamu orang yang lemah, bukan berarti orang yang kalah dan selalu salah. Tapi itu justru menunjukkan bahwa kamu tuh orangnya bertanggung jawab dan bisa mengintrospeksi segala macam kesalahan yang kamu punya. Serta selain itu juga, kamu bisa menghargai orang lain. Di situ poinnya. Jadi, sampai sekarang udah paham ya? Kalau misalkan menyinggung orang, berbuat kesalahan, cukup ucapkan kata maaf. Tidak perlu menyinggung dengan kata-kata, ya baper banget sih, ya gimana sih, Gak usah. Diingat-ingat ya. Mungkin sekian dulu ya obrolan kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget untuk kalian semua yang setia menjadi pendengar Love Lintan Podcast. Semoga ada banyak pelajaran dan juga hikmah yang bisa kita petik bareng-bareng ya. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke video-video podcast lainnya, karena kita akan selalu membahas tema-tema yang menarik untuk dibicarakan. So, see you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.